Hai Kak. Dadah, assalamualaikum semuanya. Memperkenalkan ke keluarga besar nih. Gimana nih? Halo Beka. Halo Beka. Sambil jalan aja, sambil jalan. Mobilku di mana? Hujan. Di sini. Apa. Rebecca gimana? Apa? Ayo satu-satu langsung bentar. Gimana hari ini? Aman, gimana baik. Rebecca juga ya. Malu dia tuh nggak bisa kayak Uti. Oke. Apa? Gimana hari ini? Baik banget rumah hari ini. Kita ada pengajian, ada dua ustadz juga, berjalan lancar semuanya. Gue jadi panik kan. Udah gue buka. Gol, tolong gue. Ya gimana Ai? Gimana baik aja. Tadi Beka juga udah deket sama mama papaku. Udah dikenalin dong? Udah lama udah dikenalin, udah minggu kemarin dikenalin. Gimana respon? dong ya? Masuk lagi mau. Cara lihat enggak bercanda. Komentarnya tanggapannya gimana tadi dikenalin? Waktu itu dikenalin udah minggu kemarin atau lusa ya belum. Ya hari ini. Hari ini biasa aja, cuman sapa-sapaan, bercanda, main sama jalan, teman gitu. Dan nggak ada lagi. Senang juga nggak sih mungkin Rebecca bisa nyempatin waktu. Senang banget. Akhirnya bisa ketemu karena Rebecca juga habis selesai syutingnya, terus gue juga selesai syuting. Terus mama papa juga responnya bagus karena tadi minta ngajak Rebecca datang, terus Rebecca juga bisa. Langsung klop nggak sih sama keluarga Fajri sendiri? Klop kok sama dia juga klop, sama abang juga klop. Jadi ya. Penilaian dari Puji sendiri gimana tuh kan pengaruh atau buat Ai? Dan dia umurnya beda dikit kan sama Uti, jadi apa namanya masih masuk omongannya, terus bercanda juga masih masuk, jadi masih asik gitu lah jadi teman. Tapi tadi masih malu-malu ya Rebecca ya? Malu dia, apalagi kalau depan kamera dia malu banget. Kenapa Bang? Ai mungkin gimana ini sekarang mau ditempatin sama Ai juga kah atau gimana rumah ini? Iya nanti pasti ada mama papa kesini juga kayaknya jadi tinggal, terus ada aku, ada Uti juga, terus depan juga kantor kan dekat sini. Jadi setiap hari ketemu. Ai udah siapin rumah juga untuk. Mau banyak. Gua kayak kos-kosan ya. Ai melihat rumah ini sendiri akhirnya sudah resmi sudah ditempati. Seperti apa sih kelegaan lo sebagai Ya lega lah ini rumah, akhirnya impian abang aku, impian kakakku semua terwujud. Ini rumah buat Gala, atas nama Gala juga, yang pastinya akan berjangka panjang dan berguna buat Gala nantinya. Terima kasih banyak buat masyarakat Indonesia semuanya sudah ngebantu untuk wujud mimpi abang aku. yang buat lo haru sampai di titik ini seperti apa sih? Artinya kan rumah sudah siap untuk ditempati. Yang buat haru tuh nggak nyangka kalau masyarakat Indonesia tuh ngedukung banget mimpi-mimpi ini, mungkin karena simpati juga, dan mungkin karena kakak-kakakku juga orang baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan Acaranya seperti yang disampaikan oleh Habib tadi, acaranya intinya kan istilahnya kan menempati rumah baru, rumah Gala. Nah inilah rumah Gala ini. Jadi tentu kita berdoa agar sekiranya rumah ini ditempatkan, tentu ingin kita yang menempati selalu anak ini sehat-sehat, panjang umur, sukses, dan menjadi anak yang berguna, anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, yang sukses. Kan itu tujuan intinya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian sudah ditutup dengan doa Arabnya tadi, dan kemudian dengan pengajian, dan juga pengajian dari Habib tadi. Jadi rasanya semuanya itu membuat rasanya leganya perasaan saya. Dan datang-tamu malamnya 2 orang Habib ya? Iya, 2 orang Habib tadi. Satu dari Habib Al-Attas juga, ya. Masya Allah. Nah, satu pelajaran lagi saya titipkan. Teman-teman, Gala ini masih bayi. Secara logika, nggak bisa dong cari uang untuk bangun rumah. Saya saja, kita belum tentu dalam waktu singkat bisa punya rumah sebaik ini. Ini pesan buat kita semuanya bahwa percayalah ada rezeki yang kita datangi, ada yang mendatangi. Betul? Ada yang kita datangi, ada yang mendatangi. Dari mana dan siapa yang menggerakkan hati manusia mau berdonasi sebanyak itu dalam waktu singkat, menghadiahkan rumah buat Gala? Kalau bukan campur tangan siapa? Ya. Allah.
Maka percayalah ketika orang sabar, Allah bikin beres semuanya. Ya, tadi saya mengundang anak yatim lebih kurang 30 orang. Itu wujud syukur saya. Wujud syukur saya kepada Yang Maha Kuasa, sehingga saya juga berbagi agar mereka dapat berbuka dengan gembira ya. Dengan gembira, kemudian adalah sedikit amplop. Ya, mudah-mudahan berkah lah bagi dia. Berkah juga bagi kami, kan begitu. Ya kesannya sangat senang sekali. Senang sekali hati saya datangnya Habib ke rumah saya. Itu suatu berkah bagi saya. Suatu berkah dan sesuatu yang ya saya bilang tadi, suatu kebanggaan bagi saya. Ya, kehormatan bagi saya dengan datangnya beliau. Ya, mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi doa beliau ya bisa saya wujudkan. Dan hubungan saya dengan beliau juga mudah-mudahan semakin hari semakin baik, silaturahminya semakin sering lah. Insyaallah mudah-mudahan. Biasanya video call doang ya, Bib? Iya, video call. Dan sebenarnya ya walaupun ini kali pertama, ternyata kita itu satu kampung ya. Saya dengan beliau ini satu kampung. Saya tanya, Bang Faisal dari mana? Padang. Sama, saya bilang, saya Padang juga. Habib Padang mana? Saya tanya, Abang Padang mana? Padang mana? Payakumbuh. Saya bilang saya Padang Pasir. Yang penting Padang sama Padang sama. Sama-sama merantau. Ya, saya sangat, ya seperti saya ulang lagi, saya bangga sekali, saya sangat terima kasih. Sebenarnya tadi tuh undangan saya cuma 15 tadi itu. Tapi alhamdulillah antusias masyarakat, saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau-beliau dan mereka-mereka yang datang tadi. Saya sangat bangga, sangat berterima kasih kepada mereka. Semuanya datang mendoakan, datang dengan senang hati, dengan gembira. Itu bagi saya suatu obat yang luar biasa bagi saya dalam suasana, kan walaupun bagaimana duka kan masih ada. Jadi antusiasnya masyarakat, perhatian masyarakat, doa masyarakat itu sangat semangat baru bagi saya. Terima kasih. Ini jadi pelajaran buat saya khususnya dan buat semua teman-teman yang sedang menyaksikan, bahwa percayalah bahwa rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan. Betul? Nah, saya tadi sampaikan ke beliau, kalau saya merasakan apa yang dirasakan beliau, mungkin saya gagal total dalam kesabaran. Anda bisa rasakan di saat diuji oleh Allah, kehilangan anak kesayangan, diuji menantu, pergi menghadap Allah, di saat yang bersamaan datang ujian yang terus luar biasa. Memang teori ujian itu datang di saat kita tidak siap. Lagi ada masalah yang satu ditambah masalah yang lain. Tapi beliau luar biasa, auto hebat kesabarannya. Dan Allah nggak tidur, setiap orang sabar akan menuai hasil. Kenapa ada ujian? Kan Allah ingin mengangkat derajatnya. Orang bisa naik kelas, teman-teman, itu pasti ikut ujian. Mana ada orang naik kelas tanpa diuji, itu pasti nyogok. Nah, hari ini beliau sedang naik kelas. Masya Allah, lewat ujian Allah hadirkan semuanya satu persatu, kenikmatan, keberkahan, dan kemenangan Allah hasilkan. Baik, yang kedua, hari ini saya baru pertama kali melihat langsung gala. Walaupun sahabat saya Bang Sandy, Bang Kris, Abang Odi berapa kali mengajak saya untuk mengisi acara beliau, karena memang kondisinya lagi di luar kota. Saya selalu bilang dalam hati, ada saat yang tepat nanti Allah akan hadirkan. Harusnya hari ini saya di Bengkulu, tapi pesawat saya gak jadi, terhalang, nggak bisa terbang, sehingga saya harus stay lagi 1 hari di sini, besok baru berangkat. Allah yang ngatur. Begitu saya melihat gala, teman-teman tahu apa yang saya rasakan? Saya meyakini demi Allah nih, selama beliau menjaga apa yang tadi saya titipkan pesannya, saya menjamin, insya Allah demi Allah feeling nih, dan teman-teman jadi saksi, insya Allah nih gala akan jadi seseorang yang bermanfaat bagi bangsanya, orang tuanya, dan yang terkhusus agamanya. Kenapa? Biasanya seorang anak ketika dari kecil sudah ditempa dengan kesulitan, biasanya dia akan jadi orang yang tegar. Teman-teman pernah dengar cerita Rasulullah? Bagaimana Rasulullah lahir nggak pernah lihat wajah ayahnya, baru sebentar ditinggal oleh ibunya, diasuh kakeknya, baru sebentar ditinggal kakeknya, dititipkan ke pamannya Abu Talib. Dipikir ditinggal dengan paman kayak anak sekarang, enak tinggal nunjuk, beli barang, makan, enak, ada handphone. Enggak, disuruh kerja, ngangon kambing. Di usia yang sangat muda, hidupnya ditempa dengan kesulitan. Nabi sukses melalui itu dan jadi orang yang merubah peradaban. Maka insya Allah
Gala dihadirkan Allah dalam keluarga Pak Faisal akan menghadirkan perubahan yang lebih berkah, lebih positif. Tadi saya titipkan pesan, kalau bisa gala ini jadikan penghafal Quran, biar terus mengalir amal bagi almarhum dan almarhumah dalam kubur. Karena semua yang meninggal dunia nggak butuh apa-apa. Mereka cuma butuh apa? Amalan, kebaikan, doa dari anak-anak yang saleh. Dan saya berharap teman-teman yang menyaksikan, ya, dari episode-episode ini banyak pelajaran buat kita. Salah satunya, siapkan anak-anak kita jadi aset yang bisa membuat kita senyum di dalam kubur kita. Mudah-mudahan Gala terus menjadi anak yang saleh, insya Allah. Iya, udah mulai di tempat ini nih. Udah mulai di tempat ini. Per hari ini udah mulai tepat. Udah. Pelajaran juga support juga kan, ngisi barang-barang kayak Torik, ngisi support. Ya. Kalau berbicara soal itu, banyak sekali orang yang mensupport secara untuk mengisi. Itu mulai dari kitchen set untuk dapur, itu ada orang yang ngisi. Mulai dari AC, tadi barusan TV dibeliin orang juga. Padahal saya punya TV, dikirim juga TV tadi itu. Ada lagi, sangat banyak lah dikirim orang. Jadi semuanya support dari masyarakat, dari para pengusaha, luar biasa. Saya mengakui, saya bersyukur sekali. Yang jelas yang mau tinggal di sini tentu saya yang akan dengan mamanya yang akan mengontrol anak, tentu saya harus tinggal di sini. Ya, kalau saya tinggal di sana, dia tinggal sama mbaknya di sini, nanti perkembangannya tidak sesuai yang diharapkan oleh Habib lagi. Nah, tentu saya harus mengarahkan sejak sekarang. Karena anaknya sejak kecil harus diarahkan ya Ustadz. Kalau nggak diarahkan tentu nanti nggak sesuai dengan. Berarti yang lebih banyak tinggal di sini Pak Haji dengan Ibu, ya, dengan ibu. ya, Puji dan mungkin kita kan juga ada kantor di sini, jadi bisa jadi dia ke situ atau bisa jadi juga di sini. Itu melihat situasi dan kondisi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.